Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas putaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 852 billion dolar atau turun sekitar 0,7%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.979, Ethereum 1.259, BNB 292, XRP 0,39, Dogecoin 0,1, Cardano 0,32, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,91 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun kenaikan dan penurunannya itu nggak terlalu signifikan guys, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk hari ini sebenarnya nggak banyak guys, kita cuma pengen cek untuk 7 hari ke depan kira-kira ada data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai, karena kita sudah di hari Minggu lagi guys. So, secara overall ketika tadi saya screening gitu ya, sebenarnya untuk minggu depan sepertinya untuk data ekonomi itu rata-rata like banget gitu ya, alias tidak ada yang terlalu signifikan menurut saya yang bisa membuat market bergerak terlalu volatile selain dua event ini. Ini pun menurut saya impact-nya cuman medium saja, nggak terlalu high gitu. Pertama ada di tanggal 5 Desember 2022, kita akan kedatangan ISM Non-Manufacturing PMI, oke. Kemudian, nanti di tanggal 9 Desember, kita akan melihat data PPI juga. Jadi cuma ada dua saja yang menurut saya pun impact-nya harusnya nggak bakalan terlalu masif gitu ya. Jadi, secara overall, kalau misalnya kita mengharapkan volatilitas dari data ekonomi, harusnya minggu depan bukan saatnya gitu guys. Jadi, ya mudah-mudahan tetap ada volatilitas gitu ya, walaupun kita nggak mendapatkan data yang cukup besar seperti yang terjadi di minggu lalu. Ada NFP, unemployment rate, ada speech-nya kakek Powell, ada juga GDP, dan seterusnya. Jadi itu aja sih untuk minggu depan guys, saya rasa tidak banyak yang perlu kita khawatirkan dari segi data ekonomi. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chart, karena saya pengen update beberapa chart guys. Pertama saya pengen mulai dari dolar index terlebih dahulu gitu ya, dan untuk sementara gitu, dolar index masih bergerak turun dengan pergerakan yang cukup impulsif guys. Oke. Dan kali ini kita sebenarnya sudah menyentuh ke area yang kemarin kita sampaikan menjadi area major supportnya, sekitaran area 103 sampai 104, karena sebelumnya kalau kalian perhatikan di sini menghasilkan bounce yang luar biasa kenceng guys. Oke, di sini kita kemudian drop cukup dalam, di sini juga sama. Jadi ini adalah area yang sangat penting. Dan bisa jadi menurut saya kita akan melihat semacam bounce terlebih dahulu dari area ini guys. Nah, kalau kita zoom in misalnya di 4-hour chart, kita juga sudah menemukan adanya indikasi bullish divergence tercipta di sini. Dimana kalau misalnya kalian perhatikan kita membuat lower low di harganya, tapi di indikator kita sudah constantly building higher low. Jadi kita mendapatkan ada indikasi bahwa adanya pelemahan momentum bearish, ditambah juga kita mendapatkan retest ke area signifikan di sekitaran area 103 di sini. Yang kalau misalnya kita tambahkan juga Fibonacci retracement gitu ya. Di sini kita juga sudah mendekati area 0,5 Fibonacci retracement di sini. Oke. Dan untuk sementara gitu ya, saya bisa expect dari sekitaran area di sini harusnya kita akan mendapatkan semacam konsolidasi yang lebih panjang dari untuk US dollar gitu. Oke, baru dari sana mungkin kita akan tentukan apakah koreksi di sini ini berbentuk korektif gitu ya, ataukah kita berbentuk impulsif lagi ke atas dan membuat semacam V-shape recovery. Yang sebenarnya tentunya probability-nya lebih tinggi adalah senario pertama ya guys, yaitu adalah kita hanya mendapatkan semacam konsolidasi terlebih dahulu, karena kita sudah mendapatkan sell off-nya juga lumayan dalam ya guys. Kalau misalnya kalian lihat, kita dalam waktu beberapa minggu saja sudah drop dari 114 hingga ke 103. Oke, jadi kalau kita take a breath dulu untuk sebentar, saya rasa cukup make sense untuk dollar index.
Jadi itu mungkin juga bisa teman-teman manfaatkan nanti kalau misalnya lagi trading forex atau gold, karena kan tentunya denominasinya itu dalam bentuk US dollar. Jadi ini bisa menjadi salah satu peluang mungkin untuk short term kita agak sedikit ke arah bullish untuk US dollar. Walaupun mungkin sebagian ada yang argue ya bahwa ini bisa jadi adalah menangkap pisau jatuh. Tapi kita nggak bisa pungkiri ada beberapa indikasi yang tadi kita lihat yang mendukung tesis bahwa kemungkinan kita akan mendapatkan semacam pelemahan momentum bearish diikuti oleh semacam koreksi dulu ke atas. Atau mungkin orang sebutnya semacam relief rally. Jadi itu yang saya lihat untuk dolar index. Nah, sekarang kita coba lihat ke stock marketnya US. Yang untuk sementara masih terlihat cukup baik gitu ya. Kemarin kita sempat mendapatkan semacam rejection yang diakibatkan oleh NFP kemarin. Kita sell off, oke. Tapi itu hanya untuk ngeretest area support, minor support terakhir di sekitaran sini. Dan kemudian kita kembali bounce di atas area ini. Nah, kita udah pernah bahas gitu ya di video beberapa hari yang lalu bahwa area di sini akan sangat krusial guys untuk menentukan pergerakan S&P 500 atau stock market US berikutnya. Kenapa? Karena di sini selain kita mendapatkan ada major trend line yang sudah tercipta kurang lebih bukan hampir lagi, memang sudah setahunan gitu ya. Dari tanggal 3 Januari, sekarang kita sudah kurang lebih tanggal berapa? 3 atau 4 Desember gitu ya. Jadi udah hampir setahun juga kita melihat trend line di sini. Yang selalu di respect gitu ya oleh S&P 500, dan kalau misalnya kita terreject lagi dari sini berarti struktur bearish-nya itu masih belum di break gitu ya. Tapi kalau kita mampu break out dari area di sini dan kemudian consolidate, maka secara teori kita sudah break dari struktur bearish-nya yang ditahan oleh trendline di sini, dan kemungkinan tentunya probability yang lebih tinggi kita akan kemudian melanjutkan kenaikan, mungkin minimal menuju ke sekitaran area high terakhir di sekitaran 4.800, atau justru kita bisa sampai menuju ke all time high yang baru gitu ya. Jadi itu ya sampai sekarang masih cukup jauh untuk dibicarakan, tapi potensi untuk ke sana itu tentunya ada. Walaupun kita masih mempunyai beberapa area krusial yang perlu kita lewati sebelum kita mendekati ke area all time high lagi guys. Jadi kalau misalnya kita melihat beberapa hari kemudian ke depan gitu ya, kita melihat ada semacam breakout dari sini, ini tentunya adalah berita baik gitu ya untuk kita juga yang berada di kripto, karena secara overall ketika S&P 500 itu rally, biasanya ya Bitcoin dan kawan-kawan juga bakalan ikutan gitu. Walaupun mungkin kenaikannya tidak semasif di stock market, karena kalau misalnya kita perhatikan ya di S&P 500 itu dalam kurun waktu beberapa minggu, mungkin lebih dari sebulan ya, kita melihat ada kenaikan sebesar 17,25%. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya jauh melebihi performa dari Bitcoin, di mana kita hanya ranging sideways saja di kurang lebih area 15 sampai 16 ribu. So, area trendline ini akan sangat menentukan gitu guys ya. Sangat menentukan apakah kira-kira nanti kita akan break dari struktur bearish-nya atau kita kembali akan mendapatkan rejection dari sini. Oke, tentunya kalau kita mendapatkan rejection, ini juga bukan peluang langsung untuk short. Kenapa guys? Karena di sini ini dekat banget dengan area support. Mendingan kalau misalnya mau short pun kita nunggu dia breakdown dari area 3.900, kemudian consolidate. Nah, ini adalah peluang bagi kita untuk kembali masuk ke market dalam keadaan yang short. Kalaupun kalian tidak short di S&P 500, ya bisa jadi kalian short di crypto. Karena sekali lagi korelasinya masih ada guys. Ketika nanti S&P 500 itu crash, ya kemungkinan besar Bitcoin dan kawan-kawan juga akan melakukan hal yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke Bitcoin. Nah, secara overall guys, sebenarnya tidak jauh berbeda dari penjelasan saya kemarin gitu ya. Setelah saya melihat pergerakan dari Bitcoin beberapa hari belakangan, cenderung saya melihat sekarang ini kita bisa kategorikan sebagai bullish consolidation gini guys. Kenapa? Karena kita mendapatkan adanya impulsive move di sini. Seperti yang terjadi di sini, impulsive move, koreksi, impulsif, di sini juga sama, bisa jadi hanya corrective move, dan kemudian akan diikuti lagi oleh sebuah impulsive move berikutnya. Target berikutnya nanti akan berada di sekitaran area $18.000 guys. Oke. Titik invalidasinya ya bisa jadi kalau misalnya kita sudah breakdown dari trendan di sini, ini akan menjadi invalidasi bahwa kita tidak lagi berada di bullish consolidation, oke, melainkan kita sudah break dari struktur bullishnya yang mungkin sudah tercipta selama berminggu-minggu gitu ya. Kita melihat ada sini low, high, higher low, higher high. Nah, bisa jadi kita berpotensi on proses membuat higher low lagi dan kemudian membuat higher high.
Nah, invalidasinya seperti apa? Invalidasinya adalah kalau kita sudah breakdown dari trendline-nya di sini, kemudian konsolidasi, maka ini kita bisa kategorikan struktur bullish-nya sudah terinvalidasi dan kemungkinan kita bakalan drop lagi menuju minimal ke sekitaran area low terakhir di sekitaran 15.600-an atau justru kita bisa jebol di bawah area tersebut. Oke, jadi sebelum hal tersebut terjadi, maka saya cenderung bias-nya akan sedikit ke arah bullish. Sesimpel itu, guys. Oke. Kita juga melihat volume market masih sangat kecil gitu ya untuk hari ini, kemungkinan juga masih akan sama karena kita masih berada di weekend. So secara overall selama kita masih bertahan di area channel di sini ya masih bisa aja kita melihat bounce yang terjadi bolak-balik. Mungkin kita akan turun lagi ke sekitaran 16.700, bounce lagi, kemudian turun lagi dan baru pada akhirnya kita akan lakukan breakout ke salah satu arah. Kalau kita ternyata breakdown, maka target pertamanya akan ada di sekitaran 16.500. Kalau kita breakout, target utamanya nanti akan ada di sekitaran 18.000. Oke guys, so itu aja sih yang saya rasa perlu saya sampaikan di video hari ini guys. Tidak banyak juga perubahannya karena memang kita masih cenderung di harga yang sama dengan di video kemarin. So, semoga bermanfaat video hari ini untuk kalian semua. Kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.